Anindira, lamunanku buyar saat namaku dipanggil. Lalu kilatan masa lalu itu memutus begitu saja. Dan ternyata tanpa sadar aku telah menitikkan air mata. Buru-buru kuusap sedikit kasar. Kenapa? Aku mendongak. Masih tak percaya dengan apa yang kulihat. Wajah dan aroma lelaki di hadapanku masih sama. Hanya saja sekarang garis wajahnya lebih tegas. Dan tubuhnya lebih berisi. Ngapain kamu di sini? Ketusku. Apa ini sambutan untuk teman yang lama nggak ketemu? Kamu bukan temanku. Tegasku dengan tatapan tajam. Bukan teman biasa maksudnya. Daniel, mau kamu apa sih? Daniel justru terkekeh. Katanya nggak kenal. Tapi kok tahu namaku? Aku tanya mau apa kamu datang ke sini? Makin galak ternyata. Tapi tetap manis kayak dulu. Daniel, ya, mungkin kita harus ngobrol di tempat lain daripada nanti Irsya kebangun dan lihat kita. Mataku membulat karena tak percaya. Dari mana kamu tahu tentang Irsya? Kita bisa makan di luar atau sekadar ngopi. Mau? Aku udah bersuami, jadi jangan ganggu aku lagi. Daniel terkekeh. Aku cuma ngajak kamu makan atau ngopi sambil ngobrol. Bukan ngajak selingkuh. Sebenarnya apa yang kamu inginkan? Oke, kita bisa makan nasi goreng di depan. Gimana? Aku nggak ada waktu buat ladenin kamu. Kemudian aku hendak masuk ke ruangan Irsya untuk mengambil tas. Aku mau ngobrol tentang Irsya. Ucapan yang membuat langkahku terhenti. Aku tunggu di depan. Lanjutnya, aku seolah-olah membeku. Dan tetap mematung walau langkah Daniel telah menjauh. Apa yang dia inginkan dari Irsya? Irsya bukan anaknya. Canggung rasanya menerima kursi dari Daniel untuk duduk di sampingnya. Kemudian kita makan nasi goreng berdua. Hal yang mengingatkanku pada kenangan masa lalu. Bahkan debarnya masih sama. Tidak, aku mengenyahkan pikiran. Debar ini bisa saja karena Daniel ingin membicarakan tentang Irsya. Apa yang dia inginkan? Makan dulu. Daniel menyuruhku. Dia telah menghabiskan setengah nasi gorengnya. Aku buru-buru. Anakku di rumah menunggu. Anak atau suami? Aku menatapnya tak suka. Kenapa? Bukannya dipaksa pulang sama suami kamu, kan? Nggak usah ikut campur urusan rumah tangga aku. Nggak ada urusan juga sama suami kamu. Nggak penting. Lalu apa yang kamu mau? Irsya. Daniel meletakkan sendok ke piring. Lalu meneguk teh hangatnya. Sekarang katakan. Kenapa Irsya bisa masuk rumah sakit? Nggak ada urusan sama kamu. Aku berhak tahu. Apa hak kamu atas Irsya? Karena aku ayahnya. Desau angin malah seakan-akan membawa jauh suara Daniel. Aku tertawa sarkastik. Aku udah ngelakuin tes DNA. Dan hasilnya. Irsya positif darah dagingku. Aku berhenti tertawa. Bisa hentikan lelucon ini. Dan aku lagi nggak bercanda. Aku tahu Irsya sudah dari 5 tahun lalu. Diam-diam aku melakukan tes DNA. Hanya sehelai rambut bisa membuktikan kenyataan bahwa Irsya adalah anakku. Lalu setahun lalu, aku memutuskan untuk mengambil pekerjaan di daerah ini. Nadiku seolah-olah berhenti. Luka lama itu seakan-akan terbuka kembali. Aku menggeleng dan mendesis. Stop. Berhenti bicara omong kosong. Dan aku nggak terima anakku diperlakukan semena-mena oleh suamimu. Tatapan Daniel berubah tegas. Aku nggak akan datang kalau dia memperlakukan Irsya dengan baik. Tapi karena dia sudah berani memukuli anakku, maka jangan heran kalau nanti aku akan membawa Irsya pergi. Jangan mimpi. Irsya itu anakku. Sampai kapanpun dia anakku. Nggak bisa menutupi kenyataan bahwa aku adalah ayahnya. Aku mendengkus kasar. Anak kamu. Oh ya, sekarang katakan. Siapa dulu yang nggak mengakui perbuatan bejatnya malam itu? Siapa dulu yang malah saling tuding dengan alasan-alasan yang membuatku ingin muntah? Siapa dulu yang akhirnya menyeret Robin sebagai pelaku? Siapa aku tanya? Aku minta maaf. Suara Daniel lebih pelan dibanding suara kendaraan yang lewat. Iblis kamu. Kuraih tas dan melenggang pergi. Kupikir Daniel mengejar. Tapi ternyata tidak. Baguslah. Memang tidak ada yang perlu dikejar. Untuk apa? Hanya untuk menggoreskan luka lain di bekas sayatan yang masih menganga. Jika manusia tak bisa memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahan, lalu bagaimana caranya untuk menghilangkan penyesalan? Satu pesan ku baca. Dahiku mengernyit karena nomor tersebut tak ku kenali. Bertahun-tahun aku hidup dalam penyesalan. Merutuki kebodohanku di masa muda dulu.
Sepertinya aku mulai tahu siapa pengirim pesan ini. Dulu, aku dalam keadaan setengah mabuk saat ke kamarmu. Sungguh, awalnya aku hanya berniat memastikan bahwa kamu baik-baik saja. Tapi yang kulihat justru Robin sedang mencumbumu. Seketika itu aku murka dan menghajarnya. Apa lelaki ini sedang melucu? Leluconnya sama sekali tidak membuatku tertarik. Bodoh. Saat Robin sudah keluar, aku melihatmu menangis entah karena apa. Kupikir, Robin telah melakukan lebih. Tapi melihatmu masih berpakaian lengkap, kurasa kamu masih aman. Pesan-pesan dari Daniel membuatku mengingat bagaimana suasana di kamar terkutuk itu. Awalnya aku cuma ingin menyelimutimu. Tapi, kamu justru merangkulku dan menciumku. Aku lelaki normal dan dalam keadaan pengaruh alkohol. Kesadaranku setengah hilang saat aku membalas keinginanmu. Dan aku melakukannya malam itu. Iblis. Aku mendesis dan meremas ponsel. Ingin membantingnya tapi sadar aku di dalam taksi menuju pulang. Sekuat tenagaku tahan emosi agar tidak meledak di sini. Maafkan aku. Ra, maaf karena kebodohanku saat itu. Maaf karena seharusnya aku nggak ngajak kamu. Maaf karena aku takut mengakui perbuatan itu. Aku nggak tahu kamu bakal menghilang setelahnya. Dan itu membuatku menyesal sampai sekarang. Aku tidak sanggup lagi membaca pesannya. Maka kupilih untuk memblokirnya. Cukup. Aku sama sekali tidak ingin menoleh ke belakang lagi. Aku sudah punya Mas Anjar, Irsya, dan Bagas. Mereka masa depanku. Namun ucapan Daniel malah terngiang. Aku nggak akan datang kalau dia memperlakukan Irsya dengan baik. Tapi karena dia sudah berani memukuli anakku, maka jangan heran kalau nanti aku akan membawa Irsya pergi. Irsya. Ketakutan menyergap seketika. Bayangan Irsya dibawa kabur oleh Daniel seolah-olah mengelilingi kepalaku. Pak, puter balik sekarang. Rasa takut akan kehilangan Irsya membuatku mengabaikan panggilan telepon dari Mas Anjar. Aku berlari menyusuri koridor rumah sakit menuju ruangan Irsya dirawat. Baru kurasakan embusan napas panjang karena kelegaan saat membuka pintu ruangan tersebut. Irsya masih terlelap di atas ranjang. Tanpa sadar, setitik air mata menetes. Berjalan cepat menuju ranjang Irsya setelah menutup pintu kembali. Kemudian memeluknya erat. Seolah-olah menumpahkan segala penyesalan dalam dada. Ada apa? Non. Suara Mbok Rum terdengar setelah pintu kamar mandi dibuka. Aku mengabaikan pertanyaannya. Dan memilih tetap memeluk Irsya. Kata maaf berulang-ulang terucap dalam hati. Maaf karena telah membenci karena menyangka Irsya adalah anak dari Robin. Lelaki yang dulu kusangka telah memperkosaku. Sekitar 12 tahun yang lalu. Terbangun dalam keadaan seluruh tubuh sakit. Bahkan di bagian bawah perut. Membuatku bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi semalam. Aku merintih saat menggerakkan tubuh. Sakit sana-sini. Kepala pun rasanya berat sekali. Tapi kupaksa untuk bangun dan terkejut saat mendapati tubuh tanpa sehelai kain pun. Jeritan begitu kencang keluar seketika dari mulutku. Sekarang aku paham mengapa tubuhku terasa sakit semua. Aku paham kenapa bagian bawah perutku terasa nyeri. Aku sangat paham bahwa aku telah melakukan hubungan terlarang semalam. Atau lebih tepatnya aku telah diperkosa. Tentu saja, karena aku sama sekali tidak mengingat apa yang terjadi semalam. Aku terdiam kala samar-samar ingatan tentang sentuhan dan desahan. Menjijikkan. Kali ini aku benar-benar menangis kencang. Menangisi kebodohan dan keteledoranku. Hanya karena sungkan. Aku menerima segelas alkohol dari Steffi. Dan berakhir aku tak sadarkan diri lalu. Tangisku semakin pecah. Tak berhenti walau pintu kamar dibuka. Steffi dan ketiga temannya datang dan langsung menghampiri. Ada apa? Steffi bertanya dan langsung memelukku. Bukan menjawab. Aku justru menangis sejadi-jadinya. Ada apa sih? Ra. Yang lain pun bertanya tapi kuabaikan. Jangan bikin kita takut. Ada apa? Steffi merenggangkan pelukan. Aku diperkosa. Steph. Tanpa basa-basi pernyataan itu keluar dari mulutku. Hah. Steffi dan ketiga temannya terkejut. Masing-masing duduk di sekitarku. Terlihat sangat ingin tahu. Lalu pertanyaan-pertanyaan keingintahuan itu menuntutku. Aku hanya menggeleng sebagai jawaban. Aku sama sekali tidak ingat kejadian semalam. Apalagi siapa yang telah masuk ke kamarku dan melakukan perbuatan bejat itu. Aku tahu siapa. Steffi terlihat geram. Aku dan yang lain menatapnya. Dev. Lo panggil Robin dan yang lain.
Seret mereka ke sini sekarang juga. Siap. Cewek yang dipanggil Devi itu turun dari ranjang dan segera keluar kamar. Siapa? Suaraku serak bertanya. Siapa pelakunya? Lo tenang aja. Gue akan interogasi mereka. Terlebih Robin. Robin. Belum sempat aku bertanya lebih. Devi telah membawa Robin dan ketiga cowok lain. Steffi langsung turun dari ranjang dan menghampiri Robin. Tak kusangka. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi cowok itu. Semua orang di kamar ini terlihat terkejut. Termasuk aku. Ada apa dengan Robin? Jangan bilang, lo kan yang masuk kamar Dira semalam. Ngaku. Steffi terlihat berang bertanya terang-terangan. Apa maksud lo? Nggak usah ngelak. Gue lihat lo masuk kamar Dira semalam. Robin diam. Tapi gue nggak ngangka kalau lo sebejat itu. Kemudian tamparan kembali Steffi lakukan. Munafik. Bangsat lo. Robin masih terdiam. Maksud lo apa, Steph? Cowok bernama Aldi bertanya. Seolah-olah mewakili kebingungan yang lain. Anindira telah diperkosa semalam. Jawaban Steffi menamparkan diriku. Kupejamkan mata agar tak melihat wajah mereka yang tertuju padaku. Gue nggak memperkosa Dira. Robin berkilah. Oh ngelak rupanya. Siapa yang semalam datang ke kamar Dira? Jawab. Gue emang. Robin menghentikan ucapannya dan mengusap wajahnya kasar. Emang memperkosa Dira? Iya. Gue emang masuk kamarnya dan berniat. Arggggh. Tapi bukan gue yang melakukannya. Udah jelas semuanya. Steffi menatap kami satu-satu. Dia pelakunya. Dan gue bener-bener kecewa sama lo, Rob. Gue nggak ngangka lo sebejat itu. Gue nggak memperkosa Dira. Robin berteriak tak terima. Brengsek lo, Rob. Aldi mendorong tubuh Robin lalu meninjunya berkali-kali. Kedua temannya berusaha menghentikan. Seketika kamar ini menjadi tempat paling mengerikan yang pernah kudatangi. Udah gue bilang bukan gue pelakunya. Gue berani sumpah. Robin masih membela diri. Masih nggak mau ngaku. Bangsat. Steffi pun hendak memukul Robin tapi aku berteriak menghentikan. Percuma. Semua telah terjadi. Aku telah ternoda. Harga diriku telah hancur berkeping. Tak ada lagi yang bisa kuharapkan dari mendengar siapa pelakunya. Percuma. Ada apa sih? Suara Daniel terdengar. Tapi aku sama sekali tak menoleh. Tetap menangis dengan terus memukul tubuhku sendiri. Dira. Daniel mendekati dan langsung memegang kedua tanganku. Hei tenang. Ada apa? Ia menangkup wajah dan menghapus air mataku. Tatapan kami bertemu. Aku telah diperkosa. Dan aku telah kehilangan harga diri. Aku sudah tak pantas mencintaimu lagi. Sebaiknya kamu pergi. Jangan dekat-dekat denganku yang telah kotor ini. Daniel merangkul dan mengelus punggungku. Terdengar lirih ia berkata, maaf. Dan bodohnya aku. Karena tak menyadari maksud dari ucapan maafnya. Terima kasih telah mendengarkan cerita Kehilangan bagian 5 dan 6. Tunggu kelanjutan ceritanya dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Bye-bye.